Selamat sore Tribuner, kembali bersama kita berdua di edisi Jumat tanggal 18 ya Tru? 18 November 2022. Iya. Saya Eti Wayuni dan rekan saya. Dan saya Trulyokto Purba. Kita sudah seperti biasa sudah menyiapkan 3 berita untuk Tribuner sekalian. Nanti akan dibawakan bergantian oleh saya dan Kak Eti ya. Jadi ini seperti biasa ini berita-berita yang kita hadirkan masih seputar peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara. Iya, dan selain berita tadi sudah ada juga 3 reporter kita yang sudah standby ya, yang akan melaporkan kepada Tribuners dimanapun saat ini berada. Iya. Oke, baik, untuk tidak memperlama waktu, seperti biasa yang pertama ini kami masih dari peristiwa kriminal ya, dari kelanjutan peristiwa penembakan terduga bandar narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi di Polres Pekanlabuhan ya. Jadi kelanjutannya itu warga dari Pekanlabuhan itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Polres Pelabuhan Belawan sebagai buntut tewasnya Iwan maksudnya Iwan itu yang ditembak oknum polisi di Gang Mavo, Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuan. Jadi demonya ini dilakukan tadi siang ya, di hari Jumat tanggal 18 November 2022. Nah, tewasnya Iwan ini akibat timah panas milik oknum polisi Polres Pelabuhan Belawan, yang mana warga menyebutkan mengenali salah satu dari 3 oknum polisi tersebut yang bernama Brigadir Rudi Simamora yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Nah, salah satu warga Tribun yang ditemui Tribun, yakni yang bernama Sulahi, mengatakan sudah belasan tahun mengenal oknum polisi yang bernama Rudi Simamora yang ikut dalam penembakan Iwan hingga tewas. Dikatakannya Rudi Simamora sudah kerap datang ke kawasan Gang Mavo yang mana menjadi TKP penembakan tersebut. Dia menyebutkan bahwa Rudi Simamora memiliki sebuah tambak di belakang pemukiman warga Gang Mavo. Maka dari itu warga pun menduga bahwa Rudi Simamora salah satu pemasok sabu yang terbesar di kawasan Mavo dan Kecamatan Medan Labuhan. Tobing pun menuturkan mendukung pihak kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Namun warga sangat menyayangkan dengan keterangan yang diberikan Kapolres beberapa waktu lalu tidak benar dan bertentangan dengan fakta di lapangan. Dia berharap pihak kepolisian untuk melakukan cross-check di lapangan tentang siapa Rudi Simamora yang sebenarnya dan jangan sampai terjadi kasus Sambo yang kedua di Belawan, karena masyarakat menginginkan Belawan menjadi kota yang kondusif. Ya. Nah, itu tadi sekilas peristiwanya. Nah, seperti apa aksi demo warga Pekanlabuhan ini? Berikut videonya kita saksikan bersama-sama. Jika ini tidak diselesaikan oleh pihak Polres, oleh karenanya kita tahu bahwa Polri sedang berada oleh Kapolri. Oleh karenanya kami selaku masyarakat keadilan. Bang, nama Bang siapa Bang? Nama saya Sulaiman Esosi. Abang dari mana nih Bang? Saya kerabat korban, sekaligus saya ketua Demokrat AMPD alias Angkatan Muda Penggerak Demokrat Kota Medan. Bang, tadi dalam orasi Bang, Abang sebutkan mengenal oknum polisi yang bernama Rudi Simamora yang melakukan penembakan itu Bang. Itu oknum tersebut anak kecil pun tahu. Bukan setahun, 2 tahun, bahkan belasan tahun dia melakukan aktivitas itu. Bahkan kolamnya pun ada. Dan masyarakat tahu siapa si Rudi Simamora dalam hal ini. Maka kita duga bahwa dia merupakan salah satu pemasok sabu yang terbesar di daerah Mapu dan yang lain. Maka dalam hal ini kita menginginkan kepada pihak kepolisian, kita selaku masyarakat mendukung tindakan pemberantasan narkoba. Kita dukung itu merupakan salah satu hal yang wajib diberantas. Akan tetapi sangat kita sayangkan kenapa oknum yang kita duga merupakan melakukan kegiatan tersebut, nah sehingga melakukan penembakan. Dalam hal ini kita lihat bahwa di video rekam CCTV ataupun video yang dilakukan ketika terjadi kronologis kejadian bahwa apa yang disampaikan Kapolres itu tidak benar ada dan bertentangan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ayo coba kita cross check
kondisi fakta integritas lapangan siapa Rudi Simamora. Oleh karenanya kita menginginkan jangan terjadi Sambo yang kedua di Belawan ini. Karena Belawan ini merupakan sebuah kota yang kita inginkan kondusif. Belawan ini masyarakatnya sudah susah, selalu dilanda oleh banjir, pasang rok. Oleh karena tolong jangan ditambahi kesusahan masyarakat lagi. Berarti Bang, Rudi Simamora itu sering ke Gang Mafo? Sering, sudah belasan tahun masyarakat kecil pun tahu, anak kecil pun tahu. Itu kegiatan apa ya Bang yang sering dilakukan di sana? Sudah tahulah kita apa tuh yang dilakukannya. Begitu. Silakan cross check sendiri. Kalau nggak percaya silakan oknum yang terkait dalam hal ini silakan cross check lapangan siapa Rudi Simamora. Tapi memang betul ya Bang, dia memiliki tambak di belakang Gang Mafo ya? Benar. Dan saya pun pernah duduk di situ. Udah berapa lama itu Bang kira-kira? Belasan tahun. Belasan tahun ya. Terima kasih Bang. Ya baik, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Aprianto untuk mengetahui bagaimana proses ataupun tindak lanjut dari kasus ini ya. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Iya, ini ada satu fakta yang ini ya sebenarnya yang kalau boleh dibilang cukup baru ya, bahwa oknum polisi yang bernama Rudi ini disebut sebagai pemasok sabu yang terbesar di kawasan Gang Mafo. Ini bagaimana soal ini ya, fakta ini ya? Apakah ini memang menurut warga ini karena ini sudah menuduh ya sebenarnya ya, dan ini memang bagaimana apanya ya? Apakah cukup ada ya, apakah ada informasi ya? yang terbaru gitu ya? Atau mungkin sudah dikonfirmasi juga ke kepolisian soal hal ini? Untuk konfirmasinya tadi Bang, saya udah coba konfirmasi ke Kapolres, namun belum ada balasan Bang untuk saat ini Bang. Cuman dari pihak warga memang menyebutkan Bang, bahwa Rudi Simamora itu sudah kerap datang ke Gang Mafo beraktivitas di sana Bang, karena dia memiliki tambak juga dan sering juga melakukan aktivitas bersama warga di Gang Mafo itu Bang. Oke. Iya. Nah, artinya kalau Rudi Simamora mempunyai tambak di situ, apakah Rudi memang tinggal di daerah tersebut? Itu seperti itu, Aprianto? Kalau tempat tinggal Rudi Simamora tidak di Gang Mafo Bang, cuman dia memang kerap ke sana karena memiliki tambak di belakang pemukiman warga di Gang Mafo itu Bang. Oh gitu, kalau tempat tinggal belum ini ya, belum ini ya. Oke, nah untuk selanjutnya terkait tindak lanjut kasus ini seperti apa nih? Apa tanggapan dari pihak kepolisian terhadap aksi demo yang baru dilakukan oleh ini warga Pekan Labuan ini? Ya Bang, tadi aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Gang Mafo Pekan Labuan diterima baik oleh Wakapolres Pelabuhan Belawan Pak Sukarman. Tadi dia sempat memberikan tanggapan, yaitu akan menerima aspirasi yang diberikan kuasa hukum dan warga, dan perkara ini pun sedang ditangani oleh Polres Pelabuhan Belawan Bang. Aprianto, apakah selama ini Gang Mafo itu memang dikenal sebagai kampung narkoba? Dari keterangan polisi Kak, beberapa hari yang lalu dari Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat mengatakan Kak, di sana sudah terjadi 4 kali penangkapan Kak. Ada 4 orang yang diamankan sebagai pengedar narkoba Kak. Dan kejadian penembakan Iwan atau alias Nasib ini sudah yang kelima Kak. Jadi sikap polisi sendiri bagaimana? Ini kan jadi sebuah apa ya, kayak dilema atau polemik ya, dan cukup pelik masalahnya. Di satu sisi si Rudi tadi ya, oknum polisi diduga lah ya, atau dikenal warga sebagai salah satu dari pemasok sabu, tapi dia juga menjadi pelaku penembakan. Kemudian di sisi lain yang jadi korban adalah bandar sabu gitu. Jadi sekarang memang yang diperlukan adalah bagaimana sikap polisi menyikapi hal ini gitu. Jadi keberpihakannya susah juga ya Truli ya, mau keberpihak yang mana gitu kan. Warga juga dipertanyakan ya, kenapa sangat antusias gitu kan untuk membela si Iwan gitu, yang padahal Iwan itu dikenal sebagai bandar sabu gitu kan. Apa kepentingan di balik aksi yang dilakukan polisi, yang dilakukan oleh warga, kemudian apa lagi kepentingan di balik aksi yang dilakukan oleh oknum polisi tadi gitu. Jadi seperti itu, mungkin perlu digali lebih jauh lagi ya Aprianto ya terkait informasi ini. Ya Kak, terkait si Iwan atau alias Nasib ini Kak, yang disebutkan polisi sebagai pengedar sabu Kak, waktu saya temui salah satu anak Iwan, si Yoni, mengatakan memang beberapa tahun lalu ayahnya sempat menjadi pengedar sabu Kak. Namun kira-kira setahun terakhir ini Iwan sudah tidak melakukan atau tidak beraktivitas dengan narkoba lagi Kak. Dia udah beralih profesi sebagai pedagang
nasi goreng dan es kelapa, Kak. Atau barangkali ada semacam ini ya, Truli, ada kompetisi ya, persaingan gitu ya, atau mungkin ada hal lain. Aduh, ribet memang ya kalau persoalan narkoba ini. Susah, kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja. Ya, Aprianto ya. Iya, Kak. Baik, Truli ada lagi Ya, cukup ditanya? itu saja. Baik, Aprianto, ini sepertinya Masih berlanjut terus. Bakal berlanjut ini aksi-aksi yang dilakukan warga, kemudian sikap polisi juga. Semoga memang ada penyelesaian lah dari kasus ini. Terima kasih Aprianto, laporannya jauh dari Belawan. Ya, terima kasih Kak Eti dan Bang Truli. Selamat sore, Kak. Ya, tetap semangat ya, selamat bertugas kembali. Ya, oke, mudah-mudahan nanti polisi bisa inilah ya memberikan pernyataan ya, karena ini kan langsung sudah pasti ya. Oknum Rudi itu disebut sebagai bandar terbesar di kawasan Pekanbaruan, dan sebetulnya dan harus ada ini ya, harus ada bukti ya, pernyataan juga ya dari pihak kepolisian. Ya, dan memang bukan kabar baru sih oknum polisi terlibat di dalam proses backing narkoba, peredaran ya. Bahkan bukan hanya sekedar backing Truli, tapi justru menjadi pelaku utama di dalam peredaran. Bahkan petinggi polisi juga ya, beberapa orang sudah mendapat sanksi karena keterlibatan ini, dan kita yakin masih banyak lagi oknum polisi ya, oknum ya, yang memang memiliki bisnis barang terlarang ini ya. Semoga bisa segera dituntaskan ya, Truli, karena sekarang ini memang citra polisi sedang sangat tertantang ya, dipertaruhkan. Baik, Truli, kita akhiri dulu persoalan narkoba di Belawan. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya, kali ini dari daerah ya, Tribuners. Akses jalan di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang putus akibat luapan anak sungai Batu Gingging yang jebol tadi pagi. Karena kejadian itu, warga pun beramai-ramai menempatkan batang pohon kelapa di jalan yang putus agar bisa melintas. Dari informasi yang dikumpulkan, jalan yang sudah beraspal ini putus sejak Kamis sore. Warga sebenarnya di bawah jalan itu ada aliran sungai. Kemudian karena derasnya air yang melimpah dari anak sungai membuat bagian gorong-gorong aliran air tidak mampu menahan. Awalnya panjang jalan yang putus masih pendek dan saat ini sudah hampir 7 meter. Pantauan tribun terlihat ada sekitar 6 batang pohon kelapa yang dibuat warga untuk dijadikan titik. Kemudian di atasnya dibuat papan agar roda kendaraan bisa dengan mudah melewatinya. Sebagian ada yang berani melintas tanpa turun, namun lebih banyak warga yang meminta bantuan warga lainnya untuk melintas. Beberapa pengendara sepeda motor ada yang kemudian memberikan sumbangan untuk warga yang telah memberikan bantuan agar dapat melintas. Bantuan itu mereka berikan dengan seikhlas hati tanpa ada paksaan. Atas hal ini, warga pun berharap agar ada langkah cepat dari pihak pemerintah. Camat Tanjung Morawa, Ismail, menyebut untuk banjir di pemukiman warga saat ini di wilayahnya sudah surut. Saat ini yang masih menjadi fokus adalah jalan putus di Desa Pundenrejo. Disebut kalau untuk menangani masalah itu, yang lebih dahulu dikerjakan adalah pembuatan benteng anak sungai agar air yang tidak lagi tumpah ke area persawahan dan ke jalan. Dan Tribuners, untuk melihat seperti apa kondisi jalan putus di Desa Pundenrejo ini, kita saksikan videonya berikut ini. Kalau jatuh dah, sinaga juga ini apa? Kita. Pakai sinaga.
dah. Pak, dengan Pak siapa Pak? Turut Saragi. Pak, kayak mana? Ngeri tadi Pak, lewat. Ya, cukup ngeri lah. Cukup ngeri. Dari mana nih Bapak Pak? Dari Labu. Pantai Labu. Ya. Oh, rumah di mana Pak? Tang Seberang. Tengah seberang. Oh, ini satu-satunya jalan nih Pak ya? Iya, Pak, jalan ya? aksesnya ini lah. Pak, harapan Bapak sendiri atas nama warga Lengau Seberang atas kondisi jalan ini seperti apa Pak sama pemerintah Ya, Pak? Janganlah, ya seharusnya dibangun lah. Jangan dibiarkan kepanjangan kayak gini. Oh gitu, siap Pak. Ya. Udah yuk. Pak, bisa lewat. Dan Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita, reporter yang ada di Desa Punten Rejo, Deli Serdang, dengan Indra Sipahutar. Halo Indra. Halo Indra. Indra bisa monitor? Halo Indra. Iya, bisa Ya, monitor. ya Bisa monitor Indra? bisa. Iya, oke. Gimana Indra tadi sudah sempat lewat di jalan putus tadi Indra? Sudah mencoba menguji adrenalin? Ya, jadi dapat saya sampaikan, jadi memang titik yang dilalui warga ini mulai dari kemarin sore, ini kondisinya sampai sekarang masih memprihatinkan, dan jika dilalui ini sangat membahayakan, mengingat titik yang dibuat oleh warga ini terbuat dari beberapa batang pohon kelapa yang juga di atasnya diberi papan agar bisa sedikit membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Jadi jembatan ini merupakan jembatan darurat yang dibuat oleh warga sejak Kamis sore lalu setelah kondisi terpecahnya, bisa dibilang aliran sungai yang aliran air yang ada di bawah jalan tersebut, gitu kan. Iya. Jadi Indra, kira-kira apa namanya ini jalan? Apakah ada alternatif untuk warga yang melintas, Indra? Apakah ini satu-satunya akses? Ya, jadi selama ini jalan ini bisa dibilang jalan utama yang menghubungkan antara Desa Punten Rejo dengan Desa Lengau Seberang, Kecamatan Tanjung Merawa. Jadi untuk akses ke Desa Lengau Seberang sebenarnya ada beberapa titik, namun untuk yang paling dekat dari Lubuk Pakam, lokasi inilah yang menjadi paling terdekat seperti itu Pak. Kalau untuk Musing itu terlalu jauh ya? Cukup jauh, sehingga memang warga mengharapkan agar ada tindak lanjut cepat dari pemerintah kabupaten untuk dapat menormalkan kondisi yang ada. Sampai sejauh ini kira-kira ada peran pemerintah, Indra, atau apakah mereka sudah mengetahui tentang kondisi ini? Ini sepertinya masih murni dari warga ini ya, dari partisipasi dan swadaya warga ini untuk membuat jembatan darurat. Ya, jadi kalau pemerintah kecamatan juga sudah turun ke lokasi Kamis sore untuk meninjau lokasi ini. Namun untuk pemerintah kabupaten sendiri saat ini memang belum bisa berbuat terlalu banyak, karena memang yang diutamakan saat ini adalah pembuatan benteng sungai, anak sungai Batu Gingging yang pecah, yang menjadi penyebab utama pecahnya atau terputusnya jalan utama dari Punten Rejo ke Desa Lengau Seberang ini. Jadi karena memang saat ini sehingga tadi pagi saya pantau aktivitas air di jalan tersebut masih cukup deras, mengingat kondisi anak sungai Batu Gingging juga volume airnya masih cukup banyak. Jadi memang saat ini untuk pembendungan buat pembuatan benteng juga itu masih sulit dikerjakan, mengingat saat ini juga masih terus khususnya di Kecamatan Tanjung Merawa intensitas hujan juga masih cukup tinggi. Ini yang kemudian membuat volume air sungai Batu Gingging ini juga terus bertambah seperti itu Kak. Jadi fokusnya ketika debit air nanti sudah menurun, baru kemudian pengerjaan pembuatan benteng sungai itu baru bisa dikerjakan. Namun tadi pagi saya lihat untuk pembuatan benteng masih dilakukan secara manual, artinya
karena petugas dari pemerintah kecamatan itu membuat tanah ke dalam karung untuk kemudian disusun sementara di beteng untuk mencegah air meluap lebih kembali ke area pesawahan dan ke jalan ini, seperti itu. Indra, kemudian ini kan sudah terjadi sejak kemarin sore ya, Kamis sore ya Indra ya. Terus bagaimana untuk malam hari? Ini kan agak susah untuk bisa diketahui, apalagi itu kan masih kawasan yang sepertinya gelap gitu ya, atau gimana malam hari ya, belum terlihat sih. Cuman kira-kira apa upaya warga supaya ada warning gitu ya untuk warga yang melintas? Ya, jadi memang yang saya pantau dari tadi pagi juga, ini warga masih terus berkumpul di area titik ini. Ada yang memang sekedar ingin membantu masyarakat, bahkan ada juga yang hanya sekedar ingin melihat bagaimana situasi. Khusus untuk malam hari, mulai tadi malam itu perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan yang terputus ini masih tinggi, sehingga pada tadi malam itu untuk akses kendaraan yang melintas masih banyak dibantu oleh warga. Oleh sebab itu juga mulai dari tadi malam warga juga membuat lampu penerangan di lokasi, sehingga untuk kemudian hari apabila masyarakat ingin melintas dan tidak ada orang yang ada di lokasi itu bisa dengan tetap mudah melihat, ya? terang untuk melintas di lokasi tersebut. Iya. Baik Indra, Truli ada yang mau ditanya? Oke, cukup itu aja dulu. Baik Indra, terima kasih laporannya dari Desa Punurrejo. Ini salah satu desa wisata di Deli Serdang ya Indra ya. Betul. Saya tahu pasti nih di sana ada wisata sawahnya ya. Ya, semoga ini tidak membuat wisata di sana menjadi terpuruk ya. Tapi ini tidak akses dari tidak jadi tidak menjadi akses untuk ke desa wisata itu ya. Maksud saya ke wisata sawahnya. Jadi kalau untuk dari kawasan Lubuk Pakam, itu kawasan desa wisata yang merupakan wisata sawah itu lebih dekat dari jalan lintas. Jadi ini bisa dibilang merupakan titiknya di bagian ujung desa Punurrejo. Ujung ya, bagian paling ujung ya. Baik Indra, terima kasih laporannya. Masih ditunggu laporan-laporan berikutnya. Tetap semangat. Siap. Baik ya. Kita sudah sampai pada laporan terakhir kita ya. Ini masih melibatkan oknum polisi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Medan Aibda Leonardo Sinaga yang dituntut jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan karena menjadi dalang penganiayaan tahanan Hendra Saputra hingga meninggal dunia. Dalam nota tuntutannya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 8 tahun. Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 177 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa menilai hal yang paling meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Usai mendengar nota tuntutan dari JPU, Majelis Hakim yang diketuai Jufida Hanum memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pledoi melalui penasihat hukumnya. Jufida kemudian menunda persidangan hingga pekan depan dalam agenda pledoi. Nah, seperti apa jalan cerita ataupun video dari pelaksanaan sidang ini? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Berjalan selama 8 tahun, dikurangi selama tanggal peradaban tangan, 3 menetapkan barang bukti berupa 1 salinan dengan CCTV, 3 buah bola karet dilapisi kain, 1 alat melakukan tindak pidana dengan pengeterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian. Ya, oke itu tadi video singkat ya sebenarnya tahanannya juga tadi belum kita ini bukan terdakwanya juga belum kita lihat. Nah, diingatkan sama operator ya. Iya. Oke, baik. Untuk melihat seperti apa perjalanan kasus ini, mari kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Edward. Halo, selamat sore Edward. Bisa digeser sedikit ini suaranya dari mana itu? Ribut. Headset dia. Coba headsetnya. Bisa dilepas headsetnya? Edward, ayah.
Iya, sudah lebih baik sekarang. Oke? Oke, baik. Nah, halo Edward, selamat sore. Bisa monitor? Bang, perlu Bang. Monitor, Kak. Iya, Ya, oke. oke, baik. Nah, bisa dijelaskan sedikit kasus ini seperti apa? Jalan ceritanya sepertinya sudah sudah lama ini ya follow up peristiwanya. ini ya, Iya. dari sekian ada beberapa terdakwa kalau nggak salah ini ya. Udah sekitar 6 terdakwa, Kak. Iya, Iya. iya. Baik, mungkin bisa disampaikan Edward yang terkini seperti apa? Oke, selamat sore Tribun Medan. Saat ini saya Edward melaporkan langsung bahwasanya kemarin tanggal 17 November 2022 hari Kamis tepatnya, Jaksa Penuntut Umum Pantun Marjaan Simbolon menuntut terdakwa Aibda Leonardo Sinaga dengan tuntutan 8 tahun. Oknum Polrestabes tersebut diadili karena menganiaya tahanan dan juga sekaligus pemerasan kepada tahanan tersebut. Menurut Penuntut dalam nota tuntutannya, hal yang memberatkan bahwasanya Leonardo berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan juga tidak mengakui kesalahannya dan menyebabkan meninggal dunia. Hal yang meringankan yaitu Leonardo belum pernah ditahan. Sebelumnya diketahui bahwasanya Leonardo, Kepala Rutan Tahanan Polrestabes Medan, menyuruh 6 tahanan untuk memeras satu tahanan yaitu Hendra Saputra. Namun Hendra Saputra tidak mau memberikan uang kepada mereka dan yang mengakibatkan Leonardo menyuruh ke-6 tahanan tersebut untuk menganiaya Hendra Saputra tersebut hingga meninggal dunia, Kak. Iya. Edward, bagaimana kira-kira respon dari Sinaga ya? Tadi oknum polisi tadi setelah mendengar tuntutan dari JPU. Ketika usai mendengar tuntutan dari JPU, Leonardo Sinaga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk melakukan pledoi dan dia mengarahkan hal tersebut kepada penasihat hukumnya, Kak. Oke. Kemudian setelah ini ya Leonardo ini untuk ke-6 tersangka sendiri mungkin kita kilas balik bagaimana proses sidangnya udah seperti apa? Ke-6 tersangka tersebut sebelumnya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum juga, Kak. Jadi mungkin pekan depan akan dilakukan putusan kepada ke-6 tersebut. Oh, pekan depan sudah putusan ya? Ya. Kemudian untuk status dia di kepolisian sendiri bagaimana Edward? Bisa dijelaskan? Hingga saat ini status dia masih belum dipecat, Kak, karena menunggu putusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Medan, Kak. Kemudian kira-kira kemungkinan apa yang ditanggung oleh si Leonardo ini kalau misalnya sudah ada putusan ingkrah? Karena ingkrah tentu masih butuh waktu ya, masih ada proses barangkali. Kalau dia tidak menerima vonis, dia akan banding ya kan. Itu bagaimana? Apakah sudah ada kemungkinan yang disampaikan pihak kepolisian terhadap hal ini? Hingga saat ini follow up terkait kemungkinan ketika nanti terjadinya hal ingkrah di Pengadilan Negeri Medan belum kita dapati, Kak. Mungkin nanti ke depannya kita akan follow up lebih lanjut. Iya, Edward, Sinaga ini ya, tadi siapa? Leonardo ya? Leonardo Sinaga ini apakah dia satu-satunya oknum polisi yang terlibat dalam kasus penganiayaan atau ada oknum polisi yang lain? Ada satu oknum polisi yang dari ke-6 terdakwa yang sebelumnya sudah dituntut, Kak. Iya. Berapa tuntutan yang diterima? 10 tahun. 10 tahun. Jadi sebetulnya ada 2 polisi ya yang menjadi terdakwa ya. Dan masing-masing dituntut 10 tahun dan 8 tahun. Masing-masing menunggu vonis dari vonisnya dari hakim. Iya. Baik, Truli Oke, mau baik. Ini tambahkan? Terkait ini, kira-kira tanggapan dari apa? Apakah barangkali pihak pengacara gitu? Apakah pengacara dari terdakwa ada menyampaikan ini pernyataan? Kemarin saat kita singgung mengenai pledoi, pengacara PH dari terdakwa mengatakan akan mengajukan pledoi terkait pasal yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, Bang, karena dinilai. Iya. Seperti apa menurutnya pasal itu? Pasal 170 itu tidak layak diberikan karena dan hal-hal yang memberatkan itu tidak dimasukkan karena si keluarga korban dengan terdakwa sudah berdamai, Bang. Oh gitu. Sudah berdamai. Terus kalau boleh tahu ya mungkin kilas balik juga untuk korban sendiri waktu itu menjadi tahanan kasus apa, Edward? Kasus pencurian kalau nggak salah, Kak. Oh ya, oke lah.
Oke lah, baik. Ya baik, terima kasih Edward atas laporannya. Atas laporannya kita masih nunggu karena ini lagi-lagi polisi ya. Lagi-lagi polisi, Betul oknum sekali, ya, iya. oknum Oknum polisi polisi. lah ya yang membuat sebuah kasus lah. Baik Edward, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, tetap semangat Edward. Iya Truli, itu Iya. tadi 3 laporan yang sudah Iya. kita sajikan Masih untuk didominasi polisi ya. polisi dan tadi soal infrastruktur ya. Betul. Semoga informasi yang kita sampaikan tadi bisa menjadi referensi kalau menurut bahasa Truli. Dan terima kasih untuk atensinya selama kurang lebih 35 menit. 5 menit ya. Atensi Tribuners, tetap terus pantengin kita, masih banyak lagi sajian-sajian menarik dan berita-berita yang terkini, terhangat. Saatnya saya Wahyudi undur diri. Iya, dan saya Truli Okto. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore.